Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aprilia Putri Nasution, NIM 621 321 008. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang metabolisme protein. Nah, metabolisme protein itu apa? Itu merupakan serangkaian proses biokimia yang kompleks yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup untuk mengelola dan menggunakan protein. Nah, proses itu sangat penting untuk berbagai fungsi vital tubuh. Proses ini tuh seperti pertumbuhan, perbaikan jaringan, produksi energi, dan sintesis biomolekul penting lainnya. Itu ada secara sederhananya. Cara sederhananya itu adalah metabolisme adalah manajemen protein yang di dalam tubuh kita. Ini bukan hanya tentang mendapatkan protein makanan, tetapi tentang bagaimana tubuh kita mendapatkan dan menyimpan bahkan membuang bagian-bagian protein yang tidak dibutuhkan pada tubuh. Nah, secara metabolik, protein itu berfungsi sebagai sumber energi untuk membentuk glukosa, trigliserida. Berdasarkan struktur protein berbagi dari 4 struktur utama, yaitu adalah primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Nah, yang pertama itu adalah primer. Primer itu adalah tingkatan struktur protein yang paling sederhana. Fundamental ini tuh merujuk pada urutan linear asam amino yang dihubungkan satu sama lain melalui ikatan peptida. Nah, yang kedua itu adalah struktur sekunder. Struktur sekunder itu adalah merujuk pada pola-pola pelipatan menggunakan lokal yang berulang ya pada rantai polipeptida. Nah, yang ketiga itu adalah tersier. Tersier itu adalah bentuk dimensi keseluruhan dari satu rantai polipeptida. Ini hasil dari pelipatan lebih lanjut tentang interaksi kompleks antara rantai samping. Nah, yang terakhir itu adalah struktur kuartener. Nah, struktur kuartener itu adalah tingkatan struktur yang paling kompleks. Kenapa dibilang paling kompleks? Itu tidak semua protein memilikinya. Struktur ini tuh terbentuk ketika 2 atau lebih rangkaian polipeptida terlipat sempurna, yang masing-masing sudah memiliki struktur tersiernya sendiri, saling berinteraksi dan bergabung membentuk kompleks fungsional. Nah, selanjutnya itu adalah asam amino. Asam amino adalah molekul organik kecil yang menjadi fondasi utama atau blok bangunan bagi semua protein dalam tubuh makhluk hidup. Nah, untuk memahami metabolisme protein, kita harus lebih dahulu mengenal unit dasarnya, yaitu asam amino. Bayangkan protein sebagai sebuah bangunan yang besar, yang kompleks. Itu seperti asam amino itu seperti balok-balok Lego yang menyusun bangunan tersebut. Seperti asam amino itu memiliki struktur kimia yang unik, yang membedakan meskipun semua memiliki gugus amino yang karboksil. Sekitar 20 jenis asam amino utama yang digunakan untuk membangun protein dalam tubuh manusia. Dari jumlah tersebut, beberapa antaranya itu asam amino esensial, yang artinya tidak dapat diproduksi oleh tubuh atau kita peroleh dari asupan makanan. Sementara itu sisanya adalah asam amino non esensial yang dapat disintesis oleh sendiri atau oleh tubuh. Nah, kita itu ada punya yang selanjutnya itu adalah sumber protein dalam tubuh. Sumber protein dalam tubuh itu protein eksogen. Nah, ini itu adalah sumber protein yang paling kita kenal, yaitu protein yang berasal dari makanan dan minuman yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Protein ini adalah bahan baku utama yang menyediakan asam amino yang unit-unit yang membangun suatu protein. Nah, yang kedua itu adalah protein endogen atau daur ulang pada protein internal tubuh. Nah, selain dari makanan, tubuh kita itu juga memiliki mekanisme cerdas untuk mendapatkan protein dari dalam dirinya sendiri. Itu melalui proses daur ulang yang konstan. Ini itu disebut protein endogen, yaitu protein yang sudah ada di dalam sel-sel tubuh yang rutin dan dibangun kembali. Nah, selanjutnya itu
Nah, selanjutnya itu adalah anabolisme protein, sintesis protein. Anabolisme protein itu biasa dikenal dengan sebagai sintesis protein. Ini adalah proses biokimia kompleks yang sangat fundamental dalam tubuh makhluk hidup. Ini adalah mekanisme di mana sel-sel membangun protein baru dari unit membangunnya, yaitu asam amino. Bayangkan ini seperti sebuah proses konstruksi yang teliti di mana cetak buku biru yang genetik, yaitu DNA, digunakan untuk sebagai batu bata asam amino menjadi bangunan protein yang spesifik, yang fungsional. Nah, struktur-struktur tersebut itu tersusun sejumlah residu asam amino yang membentuk ikatan peptida yang memberikan ciri khusus pada setiap struktur protein. Meskipun tubuh itu organisme, secara internal dapat melakukan yaitu sintesis protein dari asam amino. Namun, perlu diketahui juga secara biologisnya, residu asam amino itu esensial yang diperoleh oleh makanan. Makanan yang kita peroleh, sintesis asam amino itu sangat penting dalam tubuh manusia. Setelah sintesis itu atau dicerna, asam amino itu digunakan sebagai salah satu sumber penyusun makromolekul protein dalam tubuh. Tidak hanya protein tetapi juga untuk beberapa molekul biologis penting lainnya seperti asam nukleat, yaitu purin atau hormon dan berbagai molekul pemberi sinyal. Ilustrasi metabolisme protein pada tubuh manusia. Nah, saya itu punya kesimpulannya, yaitu adalah metabolisme protein adalah sebuah proses dinamis yang sangat vital melibatkan sintesis protein yang menguraikan protein secara terus-menerus. Asam amino itu adalah unit unsur protein, di mana beberapa di antaranya itu kita peroleh dari makanan karena tubuh tidak bisa memproduksinya. Seluruh proses ini itu berfungsi krusial untuk berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari pertumbuhan dan perbaikan jaringan, menjaga fungsi imun. Nah, sehingga sumber energi cadangan. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan metabolisme protein ini adalah kunci utama untuk kesehatan optimal yang memastikan tubuh kita dapat berfungsi dengan baik dapat berfungsi dengan baik. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.